Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa, abad, waktu, tahun, bulan, pekan, hari, jam, menit, detik terus terjadi, terus berjalan. Lam tarji'al ayyamul lati madat. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghentikan perjalanan waktu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Peristiwa demi peristiwa tergilir dan terjadi dalam setiap waktu. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di bawah ke atas, ada yang di atas ke bawah. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang hidup, ada yang mati. Semua terjadi dalam perjalanan waktu. Sungguh detik-detik itu waktu sangat mahal. Tidak akan bisa ditukar. Walau orang memiliki kekayaan seluas langit dan bumi, dia tidak akan bisa mengulang waktu walau sedetik yang sudah berlalu. Karena itu di akhirat, subhanallah, manusia pada menyesal dan minta dikembalikan ke muka bumi walau sedetik. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kembalikan kami ke muka bumi walau sedetik. Orang yang berbuat zalim, kembalikan kami walau sedetik, niscaya akan menjadi orang saleh. Orang yang tidak beriman, kembalikan ke muka bumi sedetik saja, niscaya akan menjadi orang yang beriman. Orang yang pelit, minta dikembalikan ke muka bumi sedetik, niscaya akan jadi orang yang dermawan. Detik-detik sangat berharga, wal ars, demi detik. Karena itu orang beriman sangat menghargai detik demi detik. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karena itu hal yang tidak bermanfaat ia akan tinggalkan demi menjaga detik-detik yang berharga. Dan setiap waktu yang Allah berikan pada kita, detik-detik akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itulah zikir ibadah detik. Ada ibadah seumur hidup haji, ada ibadah tahunan salat id, ada ibadah bulanan 13, 14, 15 setiap bulan hijriah saum, ada ibadah pekanan salat Jum'ah, ada ibadah harian salat 5 waktu, ada ibadah detik. Setiap detik berzikir, itulah denyut jantungnya orang-orang yang mengenal Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Allah, hidupkanlah hati hamba dalam denyut jantung senantiasa ingat kepadamu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata air, air, kebutuhan kita. Semua kita butuh air. Air itu kedamaian, air itu ketenangan, air itu kebahagiaan. Bahkan surga pun digambarkan dengan air. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Dalam surga itu ada sungai yang mengalir. Bahkan dalam ibadah pun kita menggunakan air, berwudu. Bahkan bisa meredam marah. Rasulullah SAW mengajarkan, tak kala kau marah, segeralah kau berwudu. Allahu Akbar walillahil hamd. Air juga simbol dari rendah hati. Air ini melayani siapa? Air simbol keikhlasan. Mata air, ia terus mengeluarkan air. Kalaupun yang kotor mendekatnya, maka yang kotor itu akan bersih. Bahkan batu yang keras pun hancur dengan sabarnya air terus menetes. Batu itu akhirnya bolong. Batu pecah bukan karena tetesan ke1000 kalinya, tapi karena terus menerus ditetes. Air juga mengajarkan kesabaran. Alangkah indahnya pribadi air itu. Itulah pribadi muslim, bukan hanya selamat tapi menyelamatkan. Itulah pribadi mukmin, bukan hanya dia beriman tapi mengajak orang lain beriman.
Dia bukan hanya pribadi yang bisa tenang sendiri, tapi dia juga menenangkan. Bukan hanya aman, tapi dia juga mengajak orang lain untuk bersama-sama menciptakan keamanan. Indah niat pribadi air itu. Tidak mau mendramatisir keadaan. Tidak ada GR karena banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak berlagu, tidak mau macam-macam. Maunya memberi, maunya menolong, maunya menyayangi, maunya membahagiakan. Matahari telah beri pelajaran kepada kita. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan di negara Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah salah. Orang yang beriman bukanlah orang yang tidak pernah berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti bersalah, pasti berdosa. Dan sebaik-baik yang pasti salah, pasti berdosa at-tawwabun, bertaubat. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Mereka yang bertaubat, mereka yang diampuni oleh Allah, maka mereka dimuliakan oleh Allah. Lihat kupu-kupu dari proses metamorfosa yang menakjubkan. Asalnya ulat bukan, jijik, takut kita dengan ulat. Kemudian ulat itu jadi kepompong, berpuasa dia, bertaubat dia. Kemudian jadilah kupu-kupu yang menyenangkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Beginilah cara Allah memuliakan hambanya yang bertaubat. Tadinya hina menjadi mulia, tadinya kotor menjadi bersih. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Mereka yang bertaubat, kemudian mereka yang beriman, kemudian mereka yang sungguh-sungguh beramal saleh, maka Allah ganti kehidupannya dari buruk jadi baik, dari hina menjadi mulia, kotor menjadi bersih. Allahu Akbar. Seperti kupu-kupu yang indah ini, menyenangkan. Itulah gambaran pribadi mereka yang bertaubat. Terbang tinggi ke langit, mendekat kepada Allah. Inilah bulannya, kesempatan untuk memperbaiki diri, menjadi kupu-kupu indah, menyenangkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ampuni hamba, terima taubat hamba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan di negara Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alat dalam hidup di dunia.
rumah, duit, nikah, pakaian, makan minum, alat hidup. Bukan tujuan hidup. Lalu untuk apa kita hidup? Apakah hanya makan, minum, berumah, berkendaraan, berpakaian, kemudian mati? Kalau begitu apa bedanya dengan hewan? Target hidupnya hanya perut dan di bawah perut. Hidup ini Allah ciptakan pertama untuk menjadi khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah. Tugas kita di bumi ini merawat bumi ini, membersihkan bumi ini. Makanya tidak boleh buang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, menyakiti siapapun. Tugas kita merawat, menjaga kedamaian di muka bumi ini. Subhanallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, kita diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya mengabdi kepada Allah. Maka tugas ini pengabdian kepada Allah. Jelaskan tujuan hidup. Kemudian yang ketiga, inilah tujuan hidup terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah perankan kita sebagai dai Allah. Inilah tugas utama. Karena itu dakwah bukan profesi, tapi sikap, amal, sunnah, hobinya orang mukmin. Yang dicari pun bukan angka, tapi cinta. Bukan harga, tapi nilai di mata Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu jangan terbalik. Alat menjadi tujuan, tujuan menjadi alat. Tujuan kita ingin ridha Allah dalam menjadi khalifah yang terbaik, beribadah terbaik, dan menjadi juru dakwah yang terbaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bimbing kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.